Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga segala aktivitas kawan-kawan hari ini senantiasa Allah berkahi, amin. Dan alhamdulillah kita dipertemukan kembali di channel Inspirasi Kehidupan kali ini. Ada bermacam-macam rezeki. Ternyata rezeki itu ada level-levelnya atau tingkatan-tingkatannya yang belum banyak orang ketahui. Ada banyak sekali rezeki yang Allah jamin bagi manusia. Jika ada yang menghalangi suatu rezeki sampai pada sang penerima, itu disebabkan oleh dosa-dosa dan perbuatan manusia itu sendiri. Ada 9 level rezeki. Rezeki level 1 ialah rezeki yang dijamin, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezeki. Surat Hud ayat 6. Rezeki level 1 adalah rezeki yang paling dasar, yang pasti didapatkan oleh seluruh ciptaan Allah. Rezeki ini tidak mengenal bentuk, apakah manusia, hewan, atau tumbuhan. Tanpa diminta pun rezeki ini sudah diberikan. Ciri-ciri dari rezeki ini adalah tidak mengenal sifat seseorang, apakah dia adalah orang baik atau mungkin orang jahat. Tidak mengenal suku, agama, dan ras. Siapapun akan mendapatkan rezeki ini. Orang yang bekerja, orang yang tidak bekerja, orang yang dermawan atau orang yang kikir, bahkan orang yang tidak waras pun gila juga mendapatkan rezeki ini. Intinya adalah rezeki level 1 ini adalah rezeki yang dijamin oleh Allah untuk semua ciptaannya. Rezeki level 2. Rezeki level 2 ini adalah rezeki yang didapatkan karena dipaksakan. Rezeki yang dipaksakan ialah rezeki yang didapatkan dengan cara menghilangkan variabel kesabaran. Rezeki level ini sangat potensial mendatangkan keburukan jika dikendalikan oleh hawa nafsu. Misalnya, saat ini Anda memiliki kendaraan mobil. Dulu saat Anda membeli mobil adalah dengan cicilan, maka mobil adalah rezeki yang dipaksakan oleh Anda. Begitu juga misalnya Anda punya rumah, sedangkan rumah tersebut Anda beli dengan cicilan kredit yang harus Anda lunasi tiap bulannya, sehingga mobil atau rumah tersebut merupakan rezeki untuk Anda. Tapi ini merupakan rezeki yang dipaksakan. Rezeki level 3. Rezeki level 3 ini rezeki yang diupayakan. Memang betul Allah sudah mengatur rezeki tiap makhluk di Lauhul Mahfuz. Akan tetapi Allah tidak menempatkan ketetapan takdir manusia pada suatu kotak kepastian, melainkan Allah letakkan pada kotak kemungkinan. Jika seseorang memilih mencari rezeki dengan berprofesi sebagai guru, maka pendapatannya sekian juta. Beda lagi jika seseorang memilih profesi sebagai polisi, dokter, atau pengusaha. Selain itu, potensi penghasilan seseorang tergantung cara kerja dan metodenya. Intinya,
Rezeki ini harus diupayakan. Rezeki level 3 mengingatkan kita semua bahwa berlaku kaidah kausalitas. Rezeki level 4. Rezeki level 4 adalah rezeki yang diminta. Lewat apa memintanya? Lewat doa yang kita panjatkan kepada Allah. Misalnya, selama ini manusia lebih sering mengeluh saat terkena musibah alih-alih meminta rezeki lewat doa. Jadi, jangan jadikan doa sebagai ban cadangan saat kita butuh Allah saja, tetapi selalu meminta pada Allah pada setiap situasi yang kita alami sehari-hari. Ingat kata-kata Ustadz Yusuf Mansur, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Selanjutnya rezeki level 5. Rezeki dari pertukaran. Dari namanya adalah pertukaran. Artinya, Anda akan mendapatkan rezeki dari aktivitas pertukaran yang Anda lakukan. Misalnya, Anda adalah seorang yang pandai berbahasa Inggris, lalu Anda menukarkan keahlian bahasa Inggris tersebut dengan mengajar bahasa Inggris secara privat. Maka Anda akan langsung mendapatkan rezeki dari pertukaran tersebut. Begitu pula misalkan Anda berada dalam kondisi yang sangat membutuhkan uang, maka dengan menjual rumah atau mobil, Anda akan mendapatkan rezeki dari hasil tukar rumah atau mobil tersebut. Selanjutnya rezeki level 6. Rezeki yang dijanjikan. Rezeki yang dijanjikan datangnya rezeki ini karena memang Allah sendiri yang menjanjikannya, baik melalui perintah langsung atau melalui anjuran nabinya. Apa contohnya? Barang siapa yang bersedekah, maka Allah akan ganti mulai dari 10 kali lipat sampai 7 kali lipat. Barang siapa yang melakukan sholat duha, maka Allah akan penuhi apa yang dia butuhkan. Siapa yang rajin silaturahmi, maka akan Allah bukakan pintu rezeki dan memanjangkan umurnya. Berbakti kepada orang tua, maka Allah akan turunkan kemudahan dan ridho atas kehidupannya. Rezeki level 7. Rezeki keikhlasan. Rezeki ini berbicara tentang bagaimana seseorang yang bekerja secara ikhlas, maka akan dimudahkan jalannya, akan diluaskan pintu rezekinya. Mungkin pernah Anda perhatikan murid-murid sekolah yang mungkin mereka tidak pintar, tapi mereka dengan ikhlas mendengarkan nasihat-nasihat baik dari guru-guru mereka. Maka setelah besar Anda melihat mereka lebih mudah menjadi orang-orang yang berrezeki baik. Satu contoh lain adalah para suami yang dengan ikhlas memberikan nafkah untuk keluarganya. Lalu sang suami tersebut bisa dipastikan akan diberikan kemudahan dalam setiap urusan yang ia hadapi. Rezeki level 8. Rezeki yang disyukuri. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu
memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Jika kita bersyukur, maka nikmat bertambah dan sebaliknya. Ini adalah dasar yang paling kokoh yang harus dipegang dalam kehidupan ini, bahwa senantiasa bersyukur akan mendapatkan rezeki dan membuat kita sebagai magnet rezeki. Selanjutnya, rezeki level 9. Rezeki level 9 adalah jenis rezeki yang hanya mau dijemput oleh orang-orang yang bersih hatinya, oleh orang-orang yang setiap harinya beristighfar kepada Allah. Sebab datangnya rezeki level 9 ini diamalkan oleh para nabi dan rasul, juga diwasiatkan para wali dan ulama terdahulu. Rezeki level 9 adalah level yang paling montok, dan rahasia rezeki level 9 tersebut adalah istighfar atau memohon ampun Allah. Rezeki level 9 adalah rezeki yang sebabnya paling dicintai Allah. Itu syarat datangnya rezeki yang paling dahsyat ini. Rezeki ini datang bukan karena diminta, bukan juga karena bersyukur, bahkan tidak jarang rezeki ini tidak perlu diupayakan agar datang. Dan yang paling penting adalah bahwa rezeki ini hadir kepada setiap makhluk yang Allah cintai jiwanya. Banyak di antara kita, bahkan ketika saya belum tahu tentang ilmu ini, setiap hari, setiap saat yang kita minta selalu rezeki. Ya Rob, berikan hamba rezeki yang lapang dan berkah. Ternyata ketika saya terus mencari dan membaca banyak buku, terutama buku tasawuf, bahwa rezeki itu sudah Allah kasih dan Allah atur. Dan ketika kita meminta, seolah kita menuduhnya tidak memberi rezeki. Padahal Dia Maha memberi dan Maha mengetahui kebutuhan hambanya. Bahkan Dia Maha memberi tanpa diminta. Kenapa rezeki itu sulit dan tersendat? Sejatinya karena kesalahan dan banyak hal yang menjadikan rezeki itu terhambat. Yang utama karena kurang dan tidak dekatnya kita padanya. Kita lebih bergantung pada ikhtiar dan usaha kita serta upaya kita. Seolah semua upaya kita dan jerih payah kitalah rezeki itu datang. Kurangnya total bergantung itu juga jadi kesalahan besar kita. Lebih bergantung pada bos, karir, bisnis, kepandaian kita, bahkan pada saldo rekening, pada harta dan kedudukan. Hingga suatu saat Allah hempaskan dan gelapkan agar kita mau kembali total bergantung padanya. Sesungguhnya semua ikhtiar kita itu hanya syarat saja. Sesungguhnya apa yang kita upayakan itu hanyalah sebagai jalan saja. Karena yang Maha menentukan segalanya itu Allah. Harusnyalah Allah yang kita dekati. Seharusnyalah Allah yang kita utamakan. Tapi nyatanya kita sering lalai. Dan kebeningan hati kitalah yang memudahkan turunnya rezeki.
Kolbu yang banyak diisi prasangka dan dengki dan sulit memaafkan sehingga menjadi ganjalan tisu, itulah faktor penghambatnya. Perbanyaklah syukur, bukan perbanyak meminta, karena rezeki dan ketenangan hadir dari rasa syukur padanya. Perbanyaklah zikir padanya, dan teruslah mendekat, serta berbaik sangkalah terus padanya. Kelak Allah hadirkan banyak keajaiban, tanpa kita harus berjerih payah, karena semua sudah Allah siapkan untuk hambanya. Hidup adalah waktu yang dipinjamkan. Kita hidup di gunung merindukan pantai, kita hidup di pantai merindukan gunung. Kalau kemarau kita tanya kapan hujan, di musim hujan kita tanya kapan kemarau. Diam di rumah keinginan untuk keluar, setelah keluar berkeinginan untuk pulang. Waktu sembunyi mencari keramaian, waktu ramai cari ketenangan. Ketika bujang mengeluh keinginan untuk menikah, sudah berkeluarga mengeluh belum punya anak. Setelah ada anak mengeluh perjuangan hidup, dan seterusnya. Ternyata sesuatu tampak indah karena belum kita miliki. Bilakah kebahagiaan akan diperoleh kalau kita senantiasa memikirkan apa yang belum ada, tapi mengembalikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat dan nikmat yang sudah kita miliki. Mungkinkah selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Sedangkan menutup telapak tangan saja pun sudah begitu sukar. Tapi kalau daun kecil ini melekat di mata kita, maka tertutuplah bumi dengan daun. Begitu juga bila hati ditutupi pikiran buruk, sekecil manapun maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini sekalipun akan tampak buruk. Jadi, janganlah menutup mata kita walaupun hanya dengan daun yang kecil. Janganlah menutup hati kita dengan sebuah pikiran buruk, walaupun cuma seujung kuku. Syukuri apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk memuliakan. Karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan dan amanah yang dipertanggungjawabkan. Bersyukurlah atas napas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Bersyukur atas kesehatan yang kita miliki. Bersyukur atas rahmat dan nikmat yang kita miliki. Bersyukur dan senantiasa bersyukur di dalam segala urusan. Jauhilah sifat ria dan sombong dengan apa yang kita miliki. Segalanya bukan milik kita, semuanya milik Allah yang Maha Kuasa. Semoga kita mendapat manfaat dan senantiasa bersyukur. Milikilah surga hati dan surga dunia pun akan kau raih. Orang-orang yang penat dan lelah jalani kehidupan,
Orang-orang yang sulit bahagia dan menderita dalam hidupnya adalah yang belum merasakan surga dunia dan surga hati. Mereka-mereka yang sering merengek meminta, bahkan memaksa pada Robnya agar memenuhi semua keinginannya. Tapi mereka jarang bahkan sulit untuk memenuhi keinginan Robnya. Mereka yang tidak mau menerima kehendak Robnya dan sering memaksa Robnya mengikuti kehendak dirinya, maka mereka akan sulit mendapatkan surga hati dan surga dunia yang puncaknya adalah kebahagiaan spiritual. Surga dunia bukanlah materi, bukanlah kesenangan, bukanlah pesta pora. Surga dunia adalah ketika kondisi hati yang damai dan tenang karena terpaut hatinya pada ilahi Robbi. Surga hati adalah ketaatan dan kepatuhan, menerima apapun yang diputuskan oleh Robnya. Surga hati itu adalah kondisi hati yang tak pernah kecewa, tak pernah marah, tak pernah berburuk sangka pada siapapun. Mereka-mereka yang tak merasakan surga dunia dan surga hati mustahil akan mendapatkan surganya Allah kelak di akhir, di tempat akhir hidup kita. Raihlah surga dunia dan surga hati agar kebahagiaan dunia dan akhirat kau miliki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seberapa pentingkah sabar dalam kehidupan kita? Jawabnya sangat penting. Orang yang tidak sabar menghadapi masalah dan musibah dalam kehidupannya cenderung emosional dan intelektualnya menjadi lemah, sulit konsentrasi dan mudah tersinggung serta mudah terserang penyakit. Mereka cenderung ingin mendapatkan solusi secara instan, ingin sukses secara instan, sehingga dengan tergesa-gesa mengambil keputusan, bukannya mendapatkan solusi, justru menambah masalah baru. Sikap kurang bersabar menyebabkan batu sandungan dalam kehidupan manusia, padahal semuanya butuh proses. Terimalah semua yang terjadi dalam kehidupan sebagai proses kematangan diri. Satu mangkok santan yang kita buat melalui banyak proses, dari mulai mengupas, parut, peras, semuanya butuh proses. Begitupun intan dan berlian, sampai menjadi bening dan berkilau butuh beberapa tahapan dan semuanya tidak mudah. Kesabaran itu ibarat filter yang nanti kita bisa menemukan beningnya air. Sabar adalah kekuatan batin yang mampu menjadikan orang lebih kuat dan mempunyai kepribadian. Yakin itu api semangat, pasrah dan sabar adalah penyeimbang dan penetralnya. Mintalah hanya kepada Allah saja. Apa yang kau minta tak akan terhalang selama kau memintanya kepada Tuhanmu. Namun, apa yang kau minta tak akan datang selama kau mengandalkan dirimu sendiri. Mintalah dunia dan akhiratmu, dan apa yang kau minta dan ingatkan tidak akan terhalang selama dalam mencarinya kau tetap memperhatikan Tuhanmu. Menghadirkannya dalam hatimu dan bersandar kepadanya agar memudahkan permintaan dan urusanmu. Namun permintaan itu sulit kau raih bila kau lalai darinya.
dan bersandar kepada orang-orang di sekitarmu atau pada kekuatanmu sendiri. Barang siapa menyerahkan segala kebutuhan kepada Allah, berlindung dan bertawakal kepadanya, Allah akan mencukupi kebutuhanmu, mendekatkan yang jauh dan memudahkan segala yang sulit. Barang siapa yang mengandalkan ilmu dan akal serta bersandar kepada kekuatan dan kemampuan dirinya sendiri, maka Allah akan mempersulit dan membuatnya gagal. Apa yang diinginkan dan dibutuhkan itu tidak akan mudah didapatkan dan sulit diwujudkan. Itu semua karena Allah menghendaki hamba-hambanya selalu mendekat dan tidak berharap kepada selainnya. Dipersulit hidupnya, tidak ada jalan kemudahan baginya, semata karena Allah menginginkan hambanya selalu mendekat dan berharap hanya pada keridhoannya. Aku pernah terlalu berharap kepada manusia dan Allah menegurku dengan rasa kecewa. Aku pernah marah dengan sebuah musibah. Ternyata waktu menjawabnya dengan indah. Aku pernah tak rela karena kehilangan. Nyatanya itu mengantar pada kebahagiaan. Aku pernah sulit memaafkan. Padahal boleh jadi dengan itu Allah berikan ampunan. Maka berdoalah sepenuh rasa agar selamat hati dan jiwa. Teruslah berlatih walau terlatih, menjaga kolbu agar tetap ikhlas dan bersih. Karena amal itu bagaikan jasad yang tak bernyawa, sedangkan ikhlas adalah ruh yang menghidupkannya. Demikian nasihat dan inspirasi kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan, dan mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.